Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya pada sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika yang isinya yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Sebelum ke materi yang akan dimulai, di sini Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian semua udah pada bisa berhitung? Seperti contohnya berhitung pertambahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Ibu yakin pasti kalian semua sudah bisa berhitung. Oke, sekarang jawab ya pertanyaan Ibu. Ibu mau nanya sama kalian, jawab pertanyaan Ibu dalam 5 detik. Fokus ya. 8 kali 2 sama dengan? Ya, 16. 10 tambah 5 sama dengan? 15. Satu kali lagi, 25 bagi 5 sama dengan? Berapa jawabannya anak-anak? Betul, 5. Pasti kalian semua sudah pada bisa berhitung ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa menjawab pertanyaan tadi yang sudah Ibu berikan dalam waktu 5 detik? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Materi hari ini adalah sifat-sifat bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian. Ke-1, 0, 2, positif, 3, negatif. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Ke-1 ada sifat komutatif atau pertukaran. Adapun sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan yang rumusnya yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kita lihat contoh 1 ini. Di sini ada 6 tambah 8 sama dengan 8 tambah 6. 6 ini adalah A dan 8 ini adalah B. 6A, 8B. Kita putarkan yang tadinya A tambah B, yang tadinya A tambah B. 6 tambah 8 kita putarkan menjadi B tambah A. Menjadi 8 tambah 6. B-nya 8 dan A-nya 6. Kenapa demikian? Karena 6 tambah 8 sama dengan 14 dan 8 tambah 6 juga hasilnya sama yaitu 14. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua di sini ada 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 3. 3 di sini adalah A dan negatif 5 adalah B. 3 adalah A dan negatif 5 adalah B. Kita putarkan kembali yang tadinya A tambah B menjadi B tambah A. Kita putarkan B-nya negatif 5 dan A-nya adalah 3. Jadi negatif 5 ditambah 3. Ada yang tahu 3 tambah negatif 5 berapa? Ya, hasilnya adalah negatif 2. Jadi 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 5 tambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Yang kedua, sifat komutatif perkalian. Yang rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Kita lihat contoh yang ke-1. 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. 2 di sini adalah A dan 6 di sini adalah B. Kita putar balikan menjadi B kali A.
Jadi B-nya 6 dan A-nya 2. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. 2 kali 6 hasilnya adalah 12 dan 6 kali 2 juga hasilnya 12. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua di sini ada negatif 5 dikali 4. Negatif 5 di sini adalah A dan 4-nya adalah B. Kita putar balikan lagi seperti yang tadinya. 4 dan A-nya negatif 5. Kita putarkan yang tadinya negatif 5 kali 4 menjadi 4 dikali negatif 5. Adapun hasil dari negatif 5 kali 4 adalah negatif 20 dan 4 kali negatif 5 juga sama hasilnya adalah negatif 20. Itu dia contoh dari komutatif perkalian. Dan perlu diingat oleh kalian, sifat komutatif tidak berlaku pada perhitungan pengurangan dan juga pembagian. Jadi sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sama halnya, sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif penjumlahan. Rumusnya adalah A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Jadi pengelompokan yang ke satu adalah B tambah C dan yang kedua ada A tambah B. Dalam kurung ini adalah pengelompokan. Contoh ke satu, kita lihat di sini ada 2 ditambah dalam kurung 7 tambah 6 sama dengan dalam kurung 2 tambah 7 tambah 6. 2 di sini adalah A, 7-nya B, dan 6-nya adalah C. Kita putarkan menjadi A tambah B tambah C. Kita putarkan yang tadinya 2 tambah dalam kurung 7 tambah 6 menjadi dalam kurung 2 tambah 7 tambah 6. Untuk perhitungannya adalah 2 tambah 13 sama dengan 9 ditambah 6. 2 di sini adalah 2 dan 13 di sini adalah didapatkan dari yang di dalam kurung 7 tambah 6 sama dengan 13. Dan 9 ini didapatkan di dalam kurung 2 tambah 7 lalu ditambah 6. Dan hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 15 dan 9 tambah 6 hasilnya yaitu sama 15. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua di sini ada 4 tambah negatif 5 ditambah 3. Yang di dalam kurung di sini adalah negatif 5 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah negatif 5 tambah 3. Dalam kurung di sini ada 4 ditambah negatif 5. Nah, 4 ini adalah A, negatif 5 ini adalah B, dan 3 ini adalah C. Jadi, kita putarkan balik lagi seperti tadi, yang tadinya 4 tambah negatif 5 tambah 3 menjadi 4 tambah negatif 5 tambah 3. Pengelompokannya yang tadinya negatif 5 ditambah 3 menjadi 4 tambah negatif 5. Dan hasilnya 4 tambah negatif 2
sama dengan negatif 1 ditambah 3. Di mana negatif 2 ini? Negatif 2 ini hasil dari negatif 5 ditambah 3. Dan negatif 1 ini dihasilkan dari 4 ditambah negatif 5. Jadi 4 tambah negatif 2 hasilnya adalah positif 2, dan negatif 1 ditambah 3 hasilnya juga sama, adalah 2. Selanjutnya ada sifat asosiatif perkalian. Rumusnya A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Pengelompokan perkalian di sini adalah yang pertama ada B kali C sama dengan yang satu lagi ada A kali B. Yang di dalam kurung ini adalah pengelompokan. Kita lihat contoh yang satu ini. Di sini ada negatif 6 dikali dalam kurung 5 kali 4 sama dengan dalam kurung negatif 6 kali 5 kali 4. Nah, negatif 6 ini adalah A, 5-nya B, dan 4-nya adalah C. Yang tadinya A, B, C, kita putarkan menjadi negatif 6 kali 5 kali 4. Yang tadinya negatif 6 kali 5 kali 4 menjadi negatif 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah negatif 6 kali 20 sama dengan negatif 30 kali 4. Hasil dari 20, hasil dari 5 kali 4 sama dengan 20. Dan hasil dari negatif 30 didapat dari negatif 6 dikali 5. Negatif 6 kali 20 hasilnya negatif 120, dan negatif 30 kali 40 adalah sama, hasilnya adalah negatif 120. Ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Rumusnya A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Itu rumusnya. Dan contohnya adalah, kita lihat yang satu ini contohnya. 10 kali dalam kurung A tambah 9 sama dengan dalam kurung 10 kali 5 tambah dalam kurung 10 kali 9. Hasilnya 10 kali 14 sama dengan 50 tambah 90. 10 ini dari 10 dan 14 ini didapatkan dari 5 tambah 9 sama dengan 50 tambah 90. 50 ini didapatkan dari 10 kali 5 hasilnya 50, dan 90 ini didapatkan dari 10 kali 9 sama dengan 90. Dan hasilnya 10 kali 14 sama dengan 140, dan 50 tambah 90 juga hasilnya yaitu sama 140. Sifat distributif terhadap pengurangan. Rumusnya A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada 15 kali dalam kurung negatif 3 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 15 kali negatif 3 dikurang dalam kurung 15 kali 2. 15 di sini adalah A,
negatif 3-nya adalah B dan 2-nya adalah C. Hasil dari 15 kali negatif 3 kurang 2 adalah 15 kali negatif 5. Negatif 5 ini dihasilkan dari negatif 3 dikurang 2, hasilnya negatif 5. Kemudian dalam kurung 15 kali negatif 3 dikurang dalam kurung 15 kali 2, hasilnya adalah negatif 45 dikurang 30. Negatif 45 ini dihasilkan dari 15 kali negatif 3 dan 30 ini dihasilkan dari 15 kali 2. Jadi hasilnya negatif 45 dikurang 30, hasilnya negatif 75. Itu dia sifat distributif. Keempat, ada unsur identitas atau elemen netral. Semua bilangan apabila dioperasikan dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti pada penjumlahan. Unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Contohnya, negatif 25 ditambah 0, hasilnya negatif 25. Maksud di sini adalah berapapun bilangan yang ditambahkan 0, hasilnya itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Unsur identitas pada perkalian. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Contohnya, 35 kali 1 sama dengan 35. Sama halnya seperti penjumlahan tadi. Perkalian ini juga, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, pasti hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Baik anak-anak, itu dia materi untuk hari ini. Kalian sudah paham tentang materi hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung kepada ibu melalui WhatsApp. Untuk lebih memahami materi ini dan lebih jelasnya, coba kalian kerjakan tugas berikut ini. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan yang isinya 1. Ada sifat komutatif atau pertukaran yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, ada sifat asosiatif atau pengelompokan dan juga sama berlaku kepada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Dan yang keempat, ada unsur identitas atau elemen netral. Itu dia pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.